Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari Rabu 27 Mei 2020 lalu menyerukan sosialisasi tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19. Tujuannya tak lain agar roda ekonomi kembali berputar dan masyarakat bisa produktif kembali. Presiden meminta jajarannya untuk mensosialisasikan secara masif mengenai new normal atau tatanan baru. Dalam menuju ke tatanan baru itu, kita juga melihat angka-angka, melihat fakta-fakta di lapangan. Presiden meminta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kemenkes disosialisasikan secara besar-besaran kepada masyarakat. Untuk memastikan pelaksanaan protokol dilaksanakan dengan benar oleh masyarakat, Presiden Joko Widodo menugaskan personil TNI dan Polri di tempat-tempat umum. Seperti kita ketahui, kurva penularan COVID-19 di Indonesia masih belum mencapai titik puncak. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat atas sosialisasi tatanan baru di tengah pandemik ini? Terlepas dari sukses atau tidak sosialisasi tatanan baru di tengah pandemik ini, masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana dengan Anda, sahabat? Siapkah dengan tatanan baru ini? Saya Andika, POIP. saya Teguh Agung Wibawanto. saya Dwi Siswanto. Tahu sih. Enggak, belum tahu. New normal itu mungkin buat mulihin perekonomian. Soalnya baru lihat beritanya, jadi belum lihat-lihat. Kalau new normal sih pernah dengar sih. Normal yang baru. Caya-caya itu kan normal yang baru. Supaya ekonominya kembali pulih sama lancar. Cuman pemahamannya sih masih kurang kalau new normal ini maksudnya bagaimana, masih belum paham gitu. Tahu nggak sih nggak? Tahu dong. Yang dimaksud dengan new normal itu adalah tatanan kehidupan baru di mana kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa, seperti sebelum adanya COVID-19 ini. Tapi dengan sejumlah protokol kesehatan yang ada, yang sudah ditentukan pemerintah. Insya Allah sih setuju. Setuju atau tidak? Setuju kalau memang semua aspek sudah siap. Kalau saya sih sebenarnya setuju. Kalau aku juga setuju nggak sih nggak? Kalau setuju nggak setuju, saya nggak bisa bilang saklek saya nggak setuju atau saya saklek setuju gitu, enggak. Karena pada kenyataannya kita lihat sekarang kayaknya masih belum ya. Tapi kalau sudah siap ya memang ya kita harus setuju bahwa itu untuk menggerakkan kembali semua aspek kehidupan kan. Tapi kalau sekarang kayaknya belum. Karena memang kan pandemi ini berimpact sekali kepada kita ya. Indonesia itu semua masyarakatnya nggak bisa ditebak gitu loh. Karena kita kan dari yang level atas, tengah, bawah itu kan punya pendidikan edukasi sendiri-sendiri ya. Tinggal SDM-nya bisa menerapkan sesuai apa yang diaturkan sama pemerintah. Jangan sampai ngeyel, jangan sampai seperti itu. Karena kan meskipun sekarang PSBB, mereka kan banyak yang melanggar. Seperti itu sih saya. Karena kan kalau dengan new normal life saya seneng banget. Karena kan kita bisa kerja normal, kita bisa melakukan segalanya dengan normal gitu. Kalau nggak setuju gak? Kalau aku sih setuju ya. Kenapa? Karena dengan adanya new normal nanti, perekonomian di Indonesia, terus aspek-aspek lainnya juga bisa berjalan seperti semula lagi. Aku jadi bisa kembali ke sekolah lagi, terus bisa main sama teman-teman nih. Itu mah ada banyak kamu main. Siap nggak siap? Karena masih banyak yang sakit juga kan. Terus takutnya kita nggak tahu orang dari luar itu kena apa enggak. Siap nggak siap sih, kayak nanti kan kalau siap ya kafenya jadi rame lagi, jadi banyak pengunjung. Ya walaupun nanti pengunjungnya agak terbatas karena harus jaga jarak juga. Ya insya Allah siap lah, harus nurutin kata pemerintah ya. Kalau kita masih ikutin aja deh. Sebetulnya heran sih, maksudnya kayak belum siap. Cuma kan ya mau gimana lagi kan? Mau terima nggak terima ya tetap harus dijalanin gitu. Jadi ya terima aja sih, siap juga, harus ada persiapan juga. Kalau saya pribadi sih sebenarnya karena saya pekerja ya,
kehidupan new normal itu udah saya rasakan sejak PSBB diberlakukan. Saya masuk kerja tuh seminggu bisa 2 atau 3 kali. Tapi kalau new normal secara keseluruhan, saya rasa sih kayaknya harus bertahap ya. Terutama untuk kayak mall itu sebetulnya jangan buka semua serentak, itu kayaknya jangan. Karena masyarakat Indonesia sendiri kalau menurut saya belum siap gitu. Dalam keadaan PSBB aja mereka rame-rame pergi ke suatu tempat, kumpul-kumpul, apalagi kalau udah new normal tanpa prosedur yang jelas atau dengan peraturan yang jelas, itu kalau menurut saya malah bisa berantakan gitu. Kalau saya rasa di Indonesia belum terlalu siap, karena kan meskipun sekarang belum diberlakukan new normal life, itu kan di Indonesia semuanya sudah mulai beraktivitas, sedangkan kita kan masih takut juga. Apakah nanti akan semakin meningkat untuk COVID-19-nya atau tidak? Itu yang kita takutkan sih. Kayaknya kita masih kurang deh, kita belum bisa nih, belum siap. Kenapa ini masih enggak? Soalnya kalau dilihat dari angka penularan COVID-19 di Indonesia ini masih cukup tinggi. Terus juga kesadaran akan kesehatan di masyarakat Indonesia ini masih kurang. Kayak misalkan pakai hand sanitizer, cuci tangan, terus pakai masker, physical distancing itu masih kurang banget di Indonesia. Terus juga Mas Tinggo, dari sisi pemerintahnya itu loh. Kenapa emang dari sisi pemerintah? Di pemerintahan ini kita masih kurang fasilitas kesehatannya, seperti obat-obatan, terus juga rumah sakit. Pokoknya masih kurang dan belum siap lah kalau aku lihat. Kondisi yang ada sebenarnya agak kurang yakin dengan apa yang sudah dijalankan oleh masyarakat di Indonesia ya, terutama karena masih banyak yang abai terhadap bagaimana sebenarnya mengelola PSBB. Pada saat ada peraturannya PSBB saja, itu masih banyak yang dilanggar gitu. Apalagi pada saat nanti akan dilepas atau dilonggarkan, itu akan makin merajalela lah, ibaratnya akan seperti kita dikeluarin dari kandang, dikeluarin dari kekangan kita, nah itu akan makin merajalela dan ya walaupun sudah diberikan arahan, bentukan bahwa bagaimana cara menghadapinya, mulai dari higienitas, mulai dari bagaimana cara kita social distancing gitu. Tapi itu balik lagi ke orangnya. Harus ikhlas demi kebaikan, karena kebaikan itu butuh pengorbanan seperti pepatah ya. Semua hal yang baik itu butuh pengorbanan. Menurut saya, ya harus ikhlas dan harus legowo dan harus bahagia. Karena sesuatu hal yang secara umum itu dianggap baik, itu sebenarnya kadang-kadang kan cuma karena norma. Tetapi belum tentu juga di tempat yang lain norma itu bisa dipakai dan menjadi baik. Jadi menurut saya, kita selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Harus bisa bahagia dalam situasi apapun.